Fuji merupakan sosok yang temperamental dan kerap kali melakukan hal-hal tidak menyenangkan terhadap karyawannya sendiri. Benarkah pihak mantan karyawan Fuji mengancam akan membeberkan aksi Fuji yang lain? Pemirsa Silet RCTI, sosok Fujianti Utami belakangan ini seolah tak pernah ada habisnya menjadi sorotan publik. Setelah sempat bersih tegang dengan Tisa Biani, kini hubungan Fuji dengan kerabat dekatnya Marisha Icha juga dikabarkan tengah merenggang. Hal itu bermula saat Icha dituding menjadi sosok yang membongkar chat kasar Fuji dengan mantan karyawannya. Lewat unggahan di media sosial, Icha kemudian angkat bicara hingga diduga menyindir Fuji yang tak hadir di acara ulang tahun anaknya. Ia juga mengaku memilih untuk menjauhi orang-orang yang ia sebut semena-mena darinya. Padahal Marisha Icha datang saat Fuji menggelar pesta ulang tahun sehari sebelumnya. Making mistakes everywhere I go. I'm sinking now more often than I fall. Jadi anakku ulang tahun sama kayak Fuji tanggal 3 juga. Terus bikin acara juga. Jadi tadi papa mama, Pak Faisal juga kayak ya memang sih kadang-kadang dari tahun lalu juga kayak gitu, anak ulang tahun, Fuji ulang tahun, dan berkedekatan juga kayak mau bikin pengajian gitu. Jadi kitanya tuh semuanya tuh galau buat acara atau enggak gitu. Seperti diketahui, Fuji memang belakangan ini tengah bersih tegang dengan salah satu mantan karyawannya. Ia mengaku mendapat perlakuan tak menyenangkan, bahkan gajinya ditahan. Kemudian beredar chat yang memperlihatkan percakapan Fuji dengan sang mantan karyawan dan Marisha Icha pun ikut terseret. Secara tegas, kuasa hukum Marisha Icha mengatakan bahwa hal itu tidaklah benar adanya. Terkait curahan hati Icha di media sosial, tak ada kaitannya dengan permasalahan Fuji dengan sang mantan karyawannya. Icha nggak pernah nyebarin, itu kan yang saya lihat ya, itu percakapan antara HTJ sama si karyawan itu. Ya mereka saling kenal karena kan karyawan itu dulu pernah ikut Icha lama, mungkin suka ada di di postingan story. Akhirnya mereka berteman, ya kayak saya juga lah. Lihat saya pengacaranya, saya di-follow gitu. Ya selama ini kan selalu responnya dia kan positif terus gitu loh. Makanya ya saya pikir orang ini baik lah, karena selalu mendukung apa yang dilakukan Icha. Dikait-kaitkan, padahal kan bukan itu masalahnya. Masalahnya kan Icha bersikap mencurahkan isi hatinya di medsos kan kaitan ulang tahun anaknya. Jadi saya bilang jangan dikait-kaitkan antara urusan yang itu dengan yang ini. Itu hal yang berbeda gitu. No comment, kalau mau bahas yang lain, nanya yang lain aku mau jawab. Tapi kalau soal ini aku nggak mau jawab. Aku nggak no comment, aku nggak mau jawab soal itu. Aja ya, boleh ya. Kamu udah pernah bayarin tuh? Tadi malam udah. Udah. Jadi tidak benar atau bagaimana presentasinya? Ya kalau dibayar ya sudah, cuman dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada kameramen. Tiba-tiba pergi gitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Aku cuma main minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati, mungkin dari perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Terkait polemik Fuji dengan sang mantan karyawan, Haiche, sosok dibalik tersebarnya chat kasar Fuji, akhirnya pun angkat bicara. Secara belak-belakan, ia pun membongkar sifat Fuji yang disebutnya jauh berbeda dengan yang ditampilkan di media sosial. Baginya, ia merasa kasihan dengan sang mantan karyawan atas perlakuan yang diterima. Lantas benarkah Fuji merupakan sosok yang temperamental dan kerap kali melakukan hal-hal tidak menyenangkan terhadap karyawannya sendiri?
Benarkah pihak mantan karyawan Fuji mengancam akan membeberkan aksi Fuji yang lain? Saya cukup kasihan juga ya mantan karyawannya itu, karena tertekan kerja di CF. Banyak juga karyawan-karyawan yang mungkin tertekan cuman nggak berani bilang gitu. Si F itu terbanding kebalik dari di depan kamera gitu. Ya wajar ya, karena sosial media memang harus memang harus fake ya, tapi setidaknya hormatilah orang yang di sekelilingnya juga gitu sih. Dari awal aku ada juga aku selalu mengakui kalau aku emang masih temperamen dan aku berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Aku pun berusaha untuk mengkontrol emosi aku pun kalau misalnya aku udah salah pasti aku minta maaf. Dan aku kalau misalnya habis marah-marah aku pasti nanya, aku tuh salahnya di mana ya, aku kurangnya di mana ya, aku minta maaf. Heboh perseteruan Fuji dengan mantan karyawannya. Sebagai ayah, Haji Faisal pun ikut angkat bicara tadi malam. Diakuinya Fuji memang labil, mengingat usia yang masih 21 tahun. Namun secara tegas, Haji Faisal mengatakan bahwa Fuji tidaklah emosional. Kalaupun ia marah, masih dalam batasnya. Dan itu pula lantaran sang mantan karyawan melakukan kesalahan. Begitu pula perihal gaji. Menurut Haji Faisal bukanlah ditahan, namun ada satu dan lain hal yang menyebabkan itu terjadi. Di sisi lain, pihak kuasa hukum Fuji, Sandi Arifin juga mengatakan akan membawa permasalahan ke jalur hukum. Jika sang mantan karyawan masih menyebarkan hal-hal yang buruk, bahkan fitnah terhadap kliennya. Iya, namanya anak umur 21, sebelum sampai pertanyaan kamu, saya paham. Anak yang berumur 21 itu memang masih labil. Ya, labil, jangankan 21, sampai umur 20, mungkin 25, sampai 30 masih labil kita. Sangat labil, kita akui. Siapapun kita manusia ini bukan malaikat. Tidak luput daripada suatu kesalahan. Tidak luput daripada suatu kesalahan. Ditahan oleh Fuji. Sebenarnya bukan ditahan. Saya barusan mempelajari ya, bahwa gaji karyawan ini menerimanya tanggal 1. Karyawan ini berhentinya tanggal 26. Tanggal 26. Dan kemudian tentu harus, karena dia tanggal 26 terakhir kerja dia berhenti, kan seharusnya terima gaji tanggal 1. Karena setiap tanggal 1 dia baru dalam masa training. Tidak tertutup kemungkinan sedang dipelajari. Tidak tertutup kemungkinan sedang dipelajari. Tadi saya sudah kirim chat itu ke pengacara saya, sudah saya kirim tadi. Ya, saya sudah kirim semuanya itu, bukti-bukti itu kepada pihak pengacara, dan barusan tuh pengacara saya nelpon untuk jadi sedang dipelajari. Maka langkah-langkah apa yang mau kita, kalau seandainya memang melanggar, kita tunggu. Kita juga ada konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Fuji secara terbuka. Saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Fuji sendiri. Bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Sejak namanya melambung tinggi, ketenaran Fujianti Utami tidak dipungkiri semakin menjulang. Ia mendapat banyak job hingga mendulang kesuksesan di usia yang masih sangat belia. Namun di balik semua itu, ia pun kerap menuai sorotan miring dari warganet. Salah satunya terkait sifatnya yang dianggap tukang pamer, seperti rumah baru hingga sering liburan ke luar negeri. Termasuk perihal hadiah uang 100 juta rupiah yang viral kemarin. Ia bahkan sampai mendapat julukan orang kaya baru alias OKB dari netizen. Lantas, apa kata Fuji yang ditemui kemarin saat akan berangkat liburan ke Eropa terkait sindiran netizen sering pamer dan seperti OKB? Seperti apa pandangan pengamat sosial terkait sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh public figure ke hadapan publik? Jadi juga ada juga nih yang selentingan ngomong, itu biaya endorse-nya Fuji lebih dari 100 juta. Berapa? Boleh tabung. Tabung. Sama belanja besok. Alhamdulillah Dr. Rocky sangat amat baik. Mungkin karena di sini pusing mulu, dibawa jalan-jalan sama Dr. Rocky buat liburan, buat senang-senang. Ya, tetap ada dalam hidup ini yang julid. Artinya orang-orang yang entah cemburu, entah iri, saya nggak tahu. Itu Tuhan yang tahu. Kadang dia lebih senang melihat orang susah
susah melihat orang senang. Biar aja lah dia posting. Jadikan aja lah itu sebagai sebagai cambuk bagi kita atau sebagai aspirasi bagi kita, mendorong anak kita, mendorong adik kita supaya bisa juga seperti itu. Bukan hanya bagi selebritis, tapi kita tahu sejak 2020 lalu seluruh penduduk dunia mendadak digital. Ketika mendadak digital, banyak orang yang masih gagap untuk hidup di dua dunia, tidak terlepas apakah dia seorang selebritis ataupun tidak. Orang sering lupa hidup di dua dunia, khususnya di dunia digital, membutuhkan apa yang disebut dengan cabe. Cabe itu apa? C-nya adalah harus cakap, harus punya keterampilan, tahu bagaimana memfoto, edit dan sebagainya. Tapi A-nya harus tahu apa yang aman untuk disampaikan, gitu ya. B-nya harus berbudaya. Jadi kita sebagai orang Indonesia di ruang digital juga harus menunjukkan jati diri watak orang Indonesia yang terkenal hangat, ramah, sopan dan santun. Dan E-nya etika. Hati-hati kalau orang melanggar etika, berpeluang kemudian berurusan dengan hukum misalnya, karena dianggap melakukan penghinaan dan sebagainya yang sudah ada aturan hukum di ruang digital tentang itu. Jadi kita semua sekarang tidak peduli kita artis atau tidak, harus menguasai cabe tadi, cakap, aman, budaya dan etika digital kalau kita juga ingin hidup yang damai di ruang nyata maupun ruang maya. Berbeda kisah, ajang penghargaan bergengsi untuk insan musisi yaitu Indonesian Music Award atau IMA 2023 kembali hadir. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada IMA 2023 akan ada 14 kategori di mana pemenangnya akan ditentukan berdasarkan voting dari masyarakat melalui aplikasi Langit Musik. Di samping itu terdapat pula kategori spesial berupa Langitku Artist of the Year dan Langit Musik Lifetime Achievement Awards. Khusus untuk Langit Musik Lifetime Achievement Award ini dipilih berdasarkan penilaian Dewan Juri atas dasar karya, pengaruh dan kontribusi terhadap musik Indonesia. Sementara itu malam puncak IMA 2023 yang akan berlangsung pada tanggal 7 Desember 2023 mendatang dengan beragam keseruan dan kejutan dari nama-nama top di tanah air. Acara yang spesial yaitu Indonesian Music Awards. Raih Indonesian Music Award. Nominenya adalah Thank you Langit Musik, thank you RCTI. Terima kasih. Terima kasih. Voting dilakukan melalui aplikasi Langit Musik. Periode 7 November hingga 5 Desember 2023. Saksikan Malam Puncak Indonesian Music Awards 2023. Live dari studio RCTI Plus, studio tercanggih se-Asia. Dikabarin dapet nominasi, senang banget lah. Karena kan kalau dibandingin maksudnya musisi-musisi lain kan aku masih junior banget, baru meletek lah gitu kan. Senang banget, tapi untuk menghadiri acara ini jangankan untuk masuk nominasi, untuk menghadirinya pun aku udah happy banget sih. Jadi mudah-mudahan nanti acaranya berjalan dengan lancar. Sama, sebenarnya juga masih baru di industri musik Indonesia itu masih baru, tapi tiba-tiba dapat nominasi, surprise banget dan ya kagetnya itu benar-benar ini tuh pencapaian. Mungkin rata-rata musisi Indonesia yang diharapkan adalah dia pencapaian ini dan alhamdulillah ternyata Allah ngasih rezeki. Kalau Indonesian Music Awards ini berarti ini tahun ketiga. Tiga. Ini akan masuk tahun ketiga dan yang membedakan kategorisasi sih berubah. Ada bertambah. Ya, jadi kalau dari kategori tahun ini kita ada 14 dan itu kalau kita bandingkan dengan tahun lalu ada beberapa kategori yang memang kita adjust untuk tren setahun terakhir. Jadi kita pakai data dari tahun 2022 ke tahun 2023. Di situ banyak banget sebenarnya kategori yang baru kita masukin gitu ya. Karena industri musik Indonesia juga secara genre bertumbuh pesat gitu ya. Seperti yang tadi Mbak Dini bilang juga, nggak bisa kita cuma dangdut doang. Tapi turunan dangdut tuh banyak banget, dan itu yang akhirnya kita jadi punya kesimpulan kayaknya harus ada kategori-kategori yang baru untuk setiap tahunnya gitu ya. Karena berkembangnya industri musik Indonesia juga sangat pesat, sangat dinamis gitu ya. Jadi kita mengikuti tren di tahun sebelumnya. Tak hanya Fuji yang jadi sorotan, Torik pun kini juga tak kalah jadi sorotan pula.
Apalagi dengan wanita-wanita yang pernah dekat dengannya. Walau tak boleh berpacaran dalam aturan keluarga Gen Halilintar, lalu siapa saja wanita yang sempat dekat dengan Thorik sebelum dengan Alia kini?